Pada pasal ini pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita tentang tata cara pelaksanaan memandikan mayit atau jenazah. Maka kewajiban bagi orang yang masih hidup yaitu melaksanakan fardu kifayat. 4 fardu kifayat jenazah. Pertama, memandikan seperti pasal ini. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Apabila satu daerah, satu kampung tidak ada yang melaksanakan fardu kifayah, maka berdosa semua. Karena yang namanya fardu kifayah dituntut oleh Allah Ta'ala kepada jamaah. Apabila telah dikerjakan oleh seseorang daripada jamaah, maka kepada jamaah yang lain tidak berdosa. Dalam arti pahala melaksanakan fardu kifayah hanya diberikan kepada orang yang melaksanakan fardu kifayah. Adapun orang yang tidak melaksanakan fardu kifayah tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan siksa di hari akhirat. Begitu kira-kira definisi fardu kifayah. Adapun fardu in, tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada individu, kepada perorangan. Misalnya wajib solat 5 waktu. Ini kepada individu orang yang sudah mukallaf, akil, baligh, berakal. Ini suatu pasal pada menyatakan niat memandikan mayit. Rupanya waktu memandikan jenazah ada terdapat niat. Dan pada menyatakan tertib pada memandikan mayit. Makna tertib, yang awal diawali, yang akhir diakhiri. Mula-mula, bagaimana tata cara tertib mandikan mayat? Mula-mula didudukkan mayat itu padahal keadaan cenderung ke belakang. Mayat didudukkan di atas orang yang memandikan mayat, yang keadaan mayat tersebut badannya cenderung ke belakang, agak ke belakang sikit. Dan dihantarkan tangan kanan kita atas kuduk mayat. Tangan kanan orang yang masih hidup dibawakan atau dihantarkan ke atas kuduk mayat. Ini terserah orang yang menduduki mayat, apakah 2 orang, 1 orang ataupun 3 orang. Dan ibu tangan kita itu pada kuduk dan disandarkan di belakang kepada lutut. Ibu tangan mana ibu tangan? Ibu jari. Ibu jari tangan kita, orang yang hidup, kita sandarkan ke belakang daripada lutut kita, lutut yang kanan. Dan kita lalukan tangan kiri kita atas perutnya. Ketika disirami air di atas mayit, kita lalukan, kita perjalankan tangan kita di atas perutnya mayit. Padahal keadaan berulang-ulang. Kita lalukan tangan kita di atas perut mayat dalam keadaan berulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Supaya keluar daripada perutnya mayat sekalian yang keji-keji. Supaya dalam perut mayit, dalam perut jenazah akan keluar segala yang keji-keji. Yang keji-keji diantaranya kotoran, najis. Lagi sunat dipasangkan persiapan tatkala memandikan mayat. Sunat ketika memandikan mayat mempersiapkan peralatan-peralatan untuk memandikan mayat. Jadi sunat bagi kita sebelum memandikan mayat harus mempersiapkan dulu alat-alat untuk memandikan mayat. Air yang pertama sekali. Kemudian bunga-bunga. Ada air 7, ada air 9. Dan dicucurkan air yang banyak atas badannya. Dicucurkan, disiramkan di atas badan mayit air yang banyak-banyak. Kenapa? Alasannya karena jangan berbau barang yang keluar daripadanya. Dilalukan tangan di perut supaya keluar yang keji. Tatkala kita mencucurkan air yang banyak di atas badan,
Karena jangan berbau yang keluar daripada demikian tadi, yang keji-keji. Karena dia setiap yang keji yang keluar daripada anggota mayat itu bau. Jadi disuruh menyiramkan air yang banyak-banyak atas badan mayit karena jangan berbau yang keluar daripadanya. Kemudian maka dibaringkan mayat itu, maka disucikan sekalian tubuhnya. Setelah dilalukan tangan orang yang masih hidup di atas perut mayat, tujuannya untuk keluar segala yang keji-keji, dan setelah disiramkan air yang banyak di atas tubuh mayat karena supaya tidak ada bau-bau yang keji lagi yang keluar daripada yang keji, kemudian baru dibaringkan mayat dan disucikan seluruh tubuhnya. Ini baru yang wajib yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, mensucikan tubuhnya. Sama juga seperti kita mencuci kain. Pertama kita hilangkan najis dulu, hilangkan kotoran dulu. Setelah itu baru kita menyucikan secara syarak. Atau bahasa Acehnya cucur syarak, mensucikan kain secara syar'i. Maka memandikan mayit juga demikian. Setelah keluar semua yang keji-keji dan kita siram air banyak-banyak, kemudian baru kita baringkan tubuh mayit dan kita sucikan sekalian tubuhnya dan kubulnya. Kubul ini masih bahasa Arab nih, belum bahasa Jawi. Kubul ini pintu depan seorang mayit. Kemaluan mayit juga harus disucikan. Dan juga disucikan kulitnya, kulit mayit. Mayit kan masih ada kulit waktu meninggal. Seperti orang yang hidup juga. Kita sucikan kulit mayit sama seperti orang yang masih hidup. Orang masih hidup ketika mandi kan juga mensucikan kulit daripada kotoran dan najis. Begitu pula dengan seorang jenazah. Dengan apa kita sucikan sekalian tubuhnya dan kubulnya dan kulitnya? Dengan tangan kiri kita. Karena tangan kanan tadi memegang kuduk mayit, dan kita balut tangan kita dengan perca 2 helai. Kita balut tangan kita, bukan tangan mayit, tangan kita orang yang memandikan, dengan perca 2 helai, 2 helai kain. Dan yang sehelai tatkala bersuci badannya, sehelai kain kita pakai tatkala suci badannya mayit, dan sehelai lagi kita pakai tatkala bersuci kubulnya. Ini tata cara memandikan mayit atau memandikan jenazah. Biasanya disunatkan kalau jenazah perempuan, yang memandikan adalah perempuan itu sendiri. Maka kita harus paham bagaimana cara memandikan jenazah, apalagi itu mayat orang tua kita.